Bapak Ibu, selama 3 hari ini Pak Victor Hindanong akan bersama dengan kita. Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita ketemu di Zoom ya. Saya akan masuk di slide pertama untuk bicara mengenai apa yang menyebabkan dibutuhkannya IMC. Kita bicara bagaimana membangun long-term brand value lewat relationship dengan pelanggan kita. Lalu bagaimana yang kita harus ukurnya itu, bagaimana kita reviewnya, itu semuanya ada di IMC. Ada 4 step yang Bapak Ibu perlu jalani untuk melakukan IMC. Step 1 ini bagaimana kita membangun pesan ini. Yang kedua, bagaimana kita redefine batasan dari communication marketing kita. Yang ketiga adalah memilih teknologi. Konsumen kita itu mengatakan bahwa mereka 33% dari mereka melakukan weekly purchase. O2O modeling. Pertama adalah bagaimana O2O customer journey. Lalu kita lihat dari sistem framework dari O2O. Ya, Bapak Ibu perlu menyediakan 4I. Ya, ada integration, artinya ini bicara mengenai back end Bapak Ibu. Terakhir adalah bagaimana membangun service model. Kita akan membagi 2 kelompok nantinya. Ini materi yang akan kita bahas bersama Bapak Ibu ya. Case-nya sudah ditentukan. Case-nya siapa nih? Brand yang akan kita pakai yang mana? Bagaimana cara mengukur efektivitas IMC terhadap brand awareness dan juga sales? Segala sesuatu itu pasti ada pengukurannya, ada ukurannya. Ya, jadi pasti ada ROI-nya, Pak. Itu udah wajib ya. Selamat siang Bapak Ibu, sampai jumpa besok pagi. Dadah. Bapak Ibu, kita akan masuk di hari kedua ini, materi yang akan kita siapkan, dan rasanya Pak Victor, saya akan undang Pak Victor Hindanong untuk join bersama dengan saya. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita ketemu lagi ya pagi ini. Bapak Ibu punya platform apapun yang mendukung O2O, jangan nunggu sempurna baru di launching ya. Jadi IMC ini sama seperti orkestra ya. Jadi di mana kalau orkestra itu kita lihat banyak pemain yang punya skill di bidangnya, ada pemain trompet, ada pemain macam-macam, sehingga dengan adanya sinergi tersebut maka tidak mustahil 2 tambah 2 itu bukan 4. 2 tambah 2 itu bisa saja 5, bisa saja 7. Lalu kedua adalah bagaimana personal communication. Ya, satu judul yang sangat bagus sekali. Saya suka bahwa terjadi adalah brand engagement pyramid. Ya, ini bicara bahwa setiap brand yang Bapak Ibu jalankan sekarang pasti punya segmen. Nah, Nike dia ngelihat bahwa mereka harus engage olahragawan ya, mereka harus engage mereka. Kalau kita lihat bagaimana kita mengkonversi seorang pelanggan, itu ada landscape, 4 landscape. Yang pertama itu bagaimana kita men-attract, mencari perhatian mereka. Wah, ini beberapa hal yang Bapak Ibu sering lihat kata-kata ini ya, optimize website, blog, search engine optimization, social media, apalagi udah sehari-hari makanan kita. Cara kita optimize website kita adalah dengan selalu mengupdate namanya page title. Untuk kita melakukan attract atau mencari lead adalah dengan membuat blog atau artikel. Ya. Yang ketiga, kita bisa lakukan SEO, ya, optimization dari SEO. Saya akan sedikit menjelaskan apa sih yang akan kita kerjakan di kelompok nanti. Di slide berikut ini ada tugas-tugas yang akan kita selesaikan, diskusikan bersama ya. Kira-kira Pak Victor punya data nggak sebaran umur terhadap sosial media yang biasa digunakan gitu? Misalkan umur berapa sampai berapa, biasanya pakai apa gitu ya? Baik, khusus Indonesia itu masih belum banyak yang memberikan itu, dan itu biasanya itu secara periodik. Tapi saya nemukan satu site di website. Baiklah, kalau gitu kita offline dulu ya. Besok kita akan masuk online jam 9. Baik, terima kasih, sampai jumpa. Selamat siang Bapak Ibu. Hari ketiga ini kita membahas tentang brand ya. Kemudian kita akan masuk lagi ke database. Kemudian email marketing. Nah, yang paling terakhir nanti kita akan bahas tuh di pengukuran.
Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Semoga pagi ini udah seger-seger ya. Kita akan lanjut mengenai bagaimana membuat dari customer itu menjadi promoter ya. Satu insight di IMC ya, namanya brand resonance. Behavioral loyalty, pelanggan yang lebih loyal ya. Activity yang kita ciptakan itu selalu basisnya adalah database. Namanya database itu pasti nama, ya. Itu yang fondasi awal. Cara mengumpulkan database atau bagaimana mengelola database yang baik, ya, Pak Ibu. Itu salah satunya adalah lewat email marketing. Satu sisi dari pengukuran, tentunya kalau kita ngukur offline dengan online, punya pengukuran yang mirip-mirip. Ada beberapa pengukuran. Reach, misalnya. Reach itu adalah berapa banyak orang yang melihat konten Bapak. Semakin tinggi sentimennya, berarti keaktifan konten Bapak itu dinilai baik. Ya. Ini juga dilihat nanti pakai pengukuran metrik yang di 2 slide sebelumnya. Kalau tujuannya ingin menarik database, berapa banyak dari pelanggan kita yang memperbaiki database-nya. Boleh dibantu lagi tim untuk membreak out lagi ruangan kita, bisa dibantu tim teknisnya kita untuk membreak out room. Ada beberapa macam cara perhitungan dari mulai IMC, ROI, CPC, CPO, ROAS, dan lain sebagainya itu. Apakah pengukuran itu sudah bisa menggunakan aplikasi ataukah masih secara manual? Pengukuran yang saya sharingkan di funnel itu semuanya udah pakai sistem, Pak. Bapak kalau mau cek itu Bapak bisa cek di Google Analytics, ada di Instagram Analytics. Jadi di YouTube Analytics-nya pun kalau Bapak punya YouTube channel dan Bapak jadi punya konten ID atau yang cukup punya traffic yang bisa dimonetize, Bapak akan dikasih satu dashboard yang Bapak bisa ngelihat reach-nya berapa, view-nya berapa ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Makasih Pak Victor, makasih Bapak Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bermanfaat. 1, 2, 3, jempol dong.